Setiap orang bisa main sulap dengan konten jurnal spiritual yang isinya konten misteri, sejarah gitu kan. Suara sesapan kopi dan sampai bersuara atas imajinasi adalah bentuk syukur atas Tuhan memberi 2 lembar bibir kita. Yeay, Jiro lupa Ngopi Pasti Fatek Podcast. Iya, hari ini saya kedatangan bintang tamu. Salah. Sebenarnya ini hostnya bukan saya, tapi hostnya adalah doi yang ada di sebelah. Oh ya, doi yang ada di sebelah. Iya. Mana ya? Nggak nongol-nongol ya. Wah, Isun kehipnotis nih. Harusnya jadi host, tiba-tiba jadi narasumber. Kali ini kita kedatangan tokoh masyarakat Cirebon yang paling populer. Wow. Sejagat sedunia maya Aduh. dan dunia lain. Enggak, perasaan tua banget tokoh masyarakat gitu kayak Pak RW. sadar umur sadar. Kayak mantan RW gitu. Kalau setiap RW kalau udah selesai itu kan disebutnya jadi tokoh masyarakat. Ketuaan. Ya udah, seleb Cirebon. Apa tuh? Seleb Cirebon kan mau Waduh. tokoh masyarakat tuh. Waduh. Apa ya? Paling enak Mamang aja lah. Oh iya, Mamang Kopi. Mamang Kopi. Mamang Sulap keder king undangnya. Iya, wis, Sulap iya, kopi iya, Ana si Jemaning. YouTube iya, konten. Ya, Mas Choi Miracle. Jreng. Siapa sih yang nggak tahu sama Mas Choi ini? Beb, tapi ada loh. Nggak tahu tadi, nggak kenal. Katanya nggak kenal. Mas editornya nggak kenal. Nggak kenal. Sumpah. Enggak, Hidup di kan Cirebon. gokil. Tim kreatifnya nggak kenal. Pas ditanya kenalnya sama Cuimeter nggak kenal. Rumahnya di mana? Di Penggung. Kalau Penggung tuh di mana ya? Di Cirebon bukan? Cirebon coret. Ya ampun, Mas hari gini nggak tahu Mas Choi. Berarti masih goib. Oh iya benar. Masih belum nampak. Semua tahu ya. Masih belum nampak. Berarti masih ada sesuatu yang jangan harus sok terkenal Anda. Itu. Masih banyak yang belum mengenal Anda. Di situ Mas. makanya Mamang Kopi gitu. Mas Choi kita kenal sebagai magician Cirebon. Iya bener ya magician ya? Ya. Pengennya disebutnya apa sih, magician apa tukang sulap? Boleh, magician boleh, tukang sulap boleh, iya kan? Tukang kopi boleh. Tukang kopi boleh. Mamang YouTube juga boleh. Angger. Mas Choi, kapan nih mulai terjun ke dunia magician nih? Kalau terjun ke dunia magician secara profesional tuh kurang lebih sekitar tahun 2013. 2013. Tapi suka ke seni sulap itu dari kelas 3 SD. Oh, dari SD juga Udah suka. Sudah mulai mempengaruhi teman-temannya gitu. Iya. Bisa dikatakan gitu, sudah mulai jahil. Sudah mulai lebih jahil. lebih ke usil gitu. Lebih ke usil. SD tuh ngapain gitu, Mas? Jadi awalnya gini, saya nemu buku di atas bupet orang tua itu, buku seni debus. Nah, jadi sedari kecil saya sudah ngebaca tentang seni magician tradisional yang disebutnya adalah debus. Yang di situ isinya adalah permainan-permainan yang ekstrim. Intinya itu. Itu suka terus berlanjut sampai kalau ada tukang obat pinggir jalan. Iya. Tahu tukang obat yang mainan peti terbang yang konon manusia kepalanya ular nggak nongol-nongol ditungguin berjam-jam. Tapi saya sambil nongkrong sambil ngintipin mana ularnya mana. Loh kok orang bisa keluar dari peti. Dan saya tidak pernah berpikir itu adalah tipuan. Bukan. Apa? Itu adalah hasil dari perbuatan orang kita kan. Kalau analisanya nggak nyampe, kalau analisa nggak nyampe, wah ini jin. Goib gitu ya, setan-setan gitu. Kalau analisa kita nggak nyampe ini jin, nggak. Saya selalu ini kayaknya begini, ini kayak dari kecil saya sudah menganalisa terhadap sesuatu yang ajaib tapi nampak di mata gitu kan. Jadi kalau udah nampak di mata itu pasti bisa dianalisa. Di pikiran saya pada saat itu walaupun banyak yang tampak oleh mata tapi tidak bisa dianalisa seperti hatinya. Iya, Hati itu harus dirongsok, Mas. Aduh, melas.
Jadi itu belajarnya dari mana? Pas dari mulai kecil itu. Berarti belajar dari sendiri buku, otodidak. dari buku Maksudnya baca di buku ada beberapa yang memang nyampe di nalar saya dan pada saat itu saya kelas 5 kakak kelas ini perpisahan, saya memberanikan diri buat tampil. Perform pertama. Memberanikan tampilnya itu adalah menggoreng tangan di minyak sayur mendidih. Itu. Berarti bawa kompor gitu, Mas? Bawa kompor, bawa kuali wajah, bawa minyak sayur tapi bukan jelantah loh. Yang baru ya? Baru. Kalau jelantah nanti bau. Ireng. Jadi intinya udah begitu. Nah, ketika tampil begitu, ternyata buku yang saya sembunyiin ketahuan sama orang tua, pulang disabetin pakai sapu. Lah, tapi kan bukunya dapat dari rumah nggak sih? Iya, kan nemu di Bupet. Karena itu buku menarik buat diri saya, jadi saya sembunyiin. Nah, sedangkan buku itu adalah milik orang tua yang udah lama nggak dikebet-kebet mungkin gitu, disimpan aja di antara buku-buku lain gitu kan. Jadi ternyata setelah pulang tampil itu saya disabetin. Nah, dari situ saya udah ngerasa puas aja, udah tampil udah gitu kan, ngerasa puas saya bisa gitu pada kan. seneng gitu ya, pada seneng tepuk tangan aja, udah pada gitu. tepuk tangan, seneng. Besoknya orang nanya-nanya gitu kan, ya kakak kelas nanya-nanya kenapa bagaimana caranya kan, kayak begitu. Dan vakum setelah itu SD baru pindah lagi ke Cirebon. Jadi saya lahir di Cirebon, SD itu di Cirebon sampai kelas 1 aja, nanti kelas 2-nya pindah ke Indramayu ngikut orang tua dinas. Dari SD pindah lagi ke SMP 6. Di SMP 6 persis waktu zamannya apa sih ya, orientasi sekolah gitu ya. Mos gitu kan. Zaman dulu kita kan mos gitu ada mos gitu ya. Itu saya tampil lagi. Tampil sulap lagi. Pada saat itu saya main sulapnya main bambu gila. Sendirian? Iya, main bambu gila. Saya sok-sokan kayak orang sakti gitu kan, dengan teatrikalnya begitu begini. Teman-teman megang bambu keplanting gitu kan. Itu dari kecil udah mainan begitu. Dan setelah SMP itu bablas sama sekali nggak main sulap. Masuk ke apa ya, ke 2000 berapa tuh, ada The Master 2011 kalau nggak salah sih ya. TV ada acara gitu ya, ada Mas? The Master itu ya 2011 dari episode 1 sampai episode ke-5 itu saya nonton full. Dan saya belum kenal yang namanya magician, saya baru tahu sulap, begitu tuh sulap gitu kan. Saya ngeliat setiap episode di The Master itu, di pikiran saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Muncul semakin besar ketertarikan. Sudah mulain pamer-pamer di kawan gitu kan, misalkan ngomong dewek abis malamnya abis nonton ini saya ulik, saya bisa, saya pamerin ke kawan, akhirnya kawan banyak yang tahu. Setelah banyak yang tahu, baru di situ ketemu dengan salah satu IO besar di Cirebon, dikasih job 16 hari manggung di salah satu mall besar di Cirebon. Dibayar 100.000, tapi saya ngerasa 100.000 itu besar banget. Ngerasa puas juga ya, Mas? Ngerasa puas dapet, bangga. ini nih jalan duit. Ternyata kebetulan IO itu ternyata ketika saya sudah terjun, ternyata hampir setiap IO itu temen isinya. Ya Cirebon kan sempit ya, Mas, ikut-ikut bayang. Akhirnya alhamdulillah tuh setiap ada panggung di mana di situ ada magician, pasti pesulapnya adalah Coy Miracle. Gitu. Emang sulap sama magician beda tak, Mas? Sama sebetulnya, nggak jauh beda. Iya, kalau sulap itu kecenderungan ke bentuk permainannya. Kalau magician itu adalah ke sosoknya. Sebenarnya hanya sebatas perbedaan bahasa aja ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda artinya, sama aja. Cuman biar lebih levelnya lebih naik. Ini kan hasil perjuangan Master Deddy Corbuzier juga. Gitu. Itu nama panggungnya kenapa Coy Miracle? Siapa tuh yang nyiptain apa sendiri, ayo? Jadi gini. Awalnya siapa? Dulu itu di Kesepuhan itu ada lapangan basket, namanya Apollo.
Nah saat itu teman-teman kampung nongkrong di situ bikin tim basket tuh. Tim basket itu ketika bikin kaos tongkrongan, kita bikin kaos tongkrongan, di kaos saya tuh ditulis nama CHOY, Coy. Iya kan? Jadi orang akrab manggil Coy itu masih vakum tuh di dunia sulap gitu kan. Ketika dunia sulap karena udah ada nama Coy, orang lebih kenal saya tinggal belakangnya aja nih gitu kan. Karena dunia sulap itu adalah dunia keajaiban, saya pakai Coy Miracle gitu kan. Berarti nyiptain sendiri, nggak ada disebut sama siapa gitu, udah Miracle aja enggak, atau bikin sendiri. Dan saya coba untuk filosofikan bahwa Coy itu adalah lunak. Karena orang Cirebon ketika ada kalimat ocoy ingatnya lendir yang di telinga tuh, kopok gitu kan. Iya begitu. Di Cirebon begitu. Kalau ada kalimat ocoy itu lendir yang di telinga, conge atau kopok gitu kan. Nah, saya ambil makna nih, Coy Miracle. Coy itu lunak, iya kan, lendir. Miracle itu adalah keajaiban. Manusia itu terlahir dari lendir. Lalu muncullah keajaiban, brojol jadi manusia. Iya. Gitu. Dan semoga manusia yang bermanfaat. Amin. Belajar kalau untuk bermanfaat kepada orang lain. Berarti nama aslinya bukan Mas Coy ya? Bukan. Nama Disebutin asli saya boleh. Jadi nama asli saya itu Irwan Setiawan. Artinya mau tahu? Ya. Irwan Setiawan itu artinya idaman remaja wanita setia dan dermawan. Oh singkatannya gitu ya? Iya singkatannya. Ya kan? Idaman remaja wanita. Remaja baik tak? Iya remaja wanita setia dan dermawan. Enak remaja. Oh ya untung Isun udah gak remaja sih. 2. Aran bagus-bagus ya Irwan Setiawan jadi Mas Coy. Iya nggak ngerti. Jauh tuh nama panggilannya jauh. Ya itulah yang disebutnya adalah sebuah perjalanan. Itu yang disebut. Eka juga pasti punya nama alias, punya lah di teman-teman gitu kan. Itu kan sebetulnya adalah sebuah bentuk perjalanan karena nama itu goib, nama itu tidak nampak. Contoh gini Kak, Eka punya nama kan? Punya nggak? Punya. Namanya siapa? Eka. Eka siapa? Ekawati Sukoco. Ekawati Sukoco. Punya kacamata nggak? Kacamata punya. Punya kerudung? Punya. Punya handphone? Punya. Wujud nggak? Ada wujud. Kalau nama? Nggak ada kan? Goib kan? Tapi Eka merasa memiliki nama itu. Itu yang disebutnya adalah informasi yang berulang-ulang yang tersimpan di pikiran bawah sadar Eka, hasil daripada indera telinga kita. Orang lain gitu kan, kayak saya nama aslinya Irwan karena teman berulang-ulang manggil Coy, saya lebih nyaman dipanggil Coy. Ketika ada yang manggil Irwan saya kikuk. Aneh. Siapa ini? Teman SD ya? Gitu. Jadi ingatnya teman SD gitu kan. Iya yang tahu nama itu. Ya ini teman SD ya, jangan-jangan yang manggil nama. Isu juga baru tahu kan nama Mas Coy ini. Gitu. Itu jadi contoh. Eka punya kacamata? Punya. Kalau kacamatanya saya pinjam, kacamatanya ada di siapa? Ada di Mas Coy. Kalau punya handphone, kalau handphonenya saya pinjam, handphonenya ada di Mas Coy. Punya kerudung kan? Kalau kerudungnya saya pinjam, kerudungnya ada di siapa? Ada di Mas Coy. Punya nama? Punya. Kalau namanya saya pinjam, namanya ada di siapa? Namanya tetap di Isun lah. Punya nama enggak? Punya. Kalau namanya saya pinjam, namanya ada di siapa? Namanya ada di saya sendiri. Punya kan? Punya. Kalau saya pinjam namanya, ada di siapa? Namanya dipinjam. Iya, ada di siapa? Kalau namanya dipinjam. Kalau namanya dipinjam ada di siapa? Dipinjam sama tetap saya. Di Isun. Kalau kacamatanya saya pinjam, kacamatanya ada di siapa? Ada di Mas Coy. Kalau namanya saya pinjam, namanya ada di siapa? Namanya masih di Isun lah. Masa namanya di kalau, Mas Coy? Perhatikan kalimatnya kalau. Ribut kita ini. Kan gitu. Mas kalau orang tuh sebenarnya semua orang bisa sulap apa enggak sih? Bisa. Maksudnya emang harus yang ada passionnya, harus ada bakat atau keturunan mungkin gitu. Setiap orang bisa main sulap. Isun juga bisa gitu sebenarnya. Bisa banget. Kalau bahkan setiap hari disadari atau tidak, kita tiap hari main sulap. Contohnya? Sulap itu adalah iptek.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Eka ketika bikinin saya kopi dari serbuk lalu ada airnya lalu saya minum, itu adalah bagian dari sulap. Ketika Eka memasak atau menanak nasi berawal dari beras Cuci dong. beras, Dari beras, dari cuci. proses dari nyuci tiba-tiba ajaib kan, cuma dimasukin ke panci, kasih api, kasih air, ditutupin, dibuka, tiba-tiba jadi nasi. Itu sulap. Iya sih bener ya. Sulap. Jadi Iya, setiap orang bisa main sulap. Cuman untuk menjadi sebuah entertainnya bagaimana gitu kan. Untuk menjadi sebuah entertainnya bagaimana gitu kan. Nah sebenarnya apapun yang dilakukan oleh kita setiap hari itu adalah sulap. Tapi bisa enggak kita menciptakan itu menjadi sebuah entertain? Bisa. Makanya banyak koki-koki yang masuk TV jadi sebuah hiburan kan gitu. Kalau di Cirebon ada ininya nggak sih, komunitas magician Iya gitu? Mas? ada atuh namanya Paguyuban Magician Cirebon. Ketuanya Mas Coy? Bukan, saya itu pembina karena saya sadar diri terhadap kekurangan diri saya. Saya itu leadershipnya kurang bagus. Jadi untuk menjadi seorang ketua juga terlalu tua. Akhirnya ada kawan saya Mas Joy. Mas Joy dia leadershipnya bagus, pendidikan formalnya juga bagus, humble juga orangnya gitu kan. Jadi yang penting dalam sebuah komunitas itu bukan siapa ketuanya, tapi bagaimana cara kita mengolah komunitas itu bersama-sama agar komunitas itu menjadi besar. Iya. Gitu. Masih sekarang? Alhamdulillah kemarin baru selesai bikin event. Oh ada event. Iya bikin event dengan temanya Sakti Tanpa Mantra di channel YouTube-nya. Virtual berarti ya Mas? Virtual. Karena pandemi iya. ini ya. Seru nggak gitu virtual? Seru banget dan Tetap seru nggak gitu? Maksudnya kan biasanya kan harus ada interaksi nih. Tetap seru gitu kan, karena di seni sulap itu ya maaf ya, seniman itu semuanya butuh namanya penonton gitu kan. Tapi ketika kita mampu mengeksplor sebuah karya, karena memang keadaannya kita tetap harus bersyukur gitu kan. Kita harus tetap bilang puas gitu kan, karena kepuasan itu sendiri kan kita yang ciptain, ya kan. Kita bilang puas, tapi bukan untuk berhenti. Untuk kita tetap terus berkarya kan begitu. Puas itu adalah definisi daripada hasil daripada konsepan saat itu gitu kan. Seni sulap itu beda dengan musik gitu kan. Kalau musik bisa diterima di saat makan kan. Ini faktor gagal juga nih, ya kan. Kalau musik tuh tamu-tamunya lagi makan enjoy tetap main musik. Tapi ketika penyelenggara event menempatkan saya untuk menghibur orang yang makan itu nggak nyambung di seni magician itu. Lagi makan diajak suruh main sulap yang nggak nyambung. Sedangkan sulap itu butuh dilihat dan didengar gitu kan. Butuh interaksinya ya Mas. Butuh interaksinya juga. Beda dengan musik. Musik cukup pakai telinga aja kita bisa enjoy, bisa tepuk tangan gitu sambil makan. Tapi di seni sulap ketika orangnya makan, ya saya akan merasa gagal di permainan itu sesempurna apapun saya gitu kan. Karena nggak diladenin. Berarti pernah itu? Pernah, sering gitu kan. Sering banget terjadi seperti itu. Cuman kan saya harus siasatin itu gitu. Bro, sorry bro nih lagi makan nih gitu kan. Ini nggak bisa nih kalau sulap. Saya kasih pengertian gitu kan. Saya iya maaf Mas Coy, udah ya nanti ya di season berikutnya aja. Paling begitu gitu kan. Nah karena memang sulap itu beda. Beda banget. Dan tidak bisa dijadikan bentuk hiburan utama. Kita akan bermain. Oke, kita akan bermain. Yang pertama itu adalah bermain menggunakan komunikasi, yaitu adalah deg-degan Isun. Oke, Eka. Oke. Eka pikirkan dulu angka 1 sampai dengan angka 10. Sudah? Sudah. Sudah ya? Angka 1 sampai dengan 10 sudah. Lalu Eka pilih salah satu angka dari 1 sampai dengan 10. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah didapat? Sudah. Sudah didapat? Sudah? Sudah. Boleh disebutkan? 7. Benar? Tos dulu. Karena saya pun di sini sudah menulis angka 7. Kok bisa sih? Gak mau. Angka 7. Kamera mana? Kamera. Angka 7. Kok bisa ya? sih, Mas? Oh, itu yang pertama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di sini ada 3 benda. Iya kan? Ada handphone, ada kopi dan ada Vespa. Oke ya. Ya. Oke sudah.
Pikirkan salah satu benda. Milih. Iya, pikirkan dulu salah satu benda. Oke, sudah. Tolong jangan mikirin kopi. Tolong jangan mikirin kopi. Enggak. Enggak ya? Enggak. Yakin ya? Yakin. Oke. Emang gak mikir kopi. Nggak mikirin kopi kan? Ini ada handphone dan ada Vespa. Iya kan? Udah inget Eka tadi mikirin apa Kak? Udah. Sudah? Oke, sekarang tolong Eka pegang kedua benda ini di tangan kanan dan di tangan kiri. Gini. Sudah dipegang? Gini. Iya dipegang. Oh, Oke, gini aja. pegang begitu. Pegang begitu. Lalu Eka pikirkan yang benda yang tadi Eka pilih. Pikirkan pilih. Pilih tadi milih apa diingat-ingat ya? Ya. Yakin ya? Yakin ya? Udah ingat? Ingat? Udah ingat? Udah. Kasihin ke saya. Yang barang yang Iya. Isun pilih. Iya. Yakin? Iya. Benar? Bener. Kamu milih ini kan? Iya. Handphone gak dipilih kan? Enggak. Oke, saya taruh di sini. Yakin kamu milih ini? Yakin. Nggak mau ditukar? Enggak. Buat semuanya, saya sudah tahu Eka pasti akan memilih Vespa. Yang pertama saya sudah bisa tebak bahwa Eka ketika saya perintah memilih pikirkan 1 sampai dengan 10 milih angka 7. 7 sudah saya tulis di sini angka 7 ya. Ya. Nggak bohong ya. Sip. Lalu ketika Vespa dan saya juga di sini sudah tulis Vespa. Dia gak mau, Isun gak terima. Isun gak terima bisa ketebak gitu Mas. Itu Isun mentalis. Isun mau belajar. Itu mentalis. Kan semua orang bisa belajar kan katanya. Bisa belajar. Lanjut. Bentar. Saya ngopi dulu. Oh iya. Ngopi dulu. pasti. Kan kita judulnya ngopi pasti ya Mas. Oh bridgingnya gini ya. Suara sesapan kopi dan sampai bersuara atas imajinasi adalah bentuk syukur atas Tuhan memberi 2 lembar bibir kita. Iya. Kata tukang kopi begitu. Jadi selain Mas Choi ini sebagai magician, beliau biar kelihatan tua banget gitu. Beliau doi adalah seorang tukang kopi. Peracik kopi, barista kopi. Gimana ceritanya sih Mas? Berawal dari kegelisahan, karena kegelisahan ketika kita mampu mengheningkan diri, itu kegelisahan itu akan menjadi sesuatu yang baik buat diri kita. Bukan ketika kita gelisah lalu kita emosi, iya kan? Nah kalau kita gelisah, kita emosi, semuanya akan jadi berantakan Kak. Ini kegelisahan yang jadi sebuah perenungan. Seorang entertain, seorang yang bergelut di dunia jasa, apalagi hiburan. Oke, saya sekali manggung bisa dibayar 1 juta, kecil-kecilnya 500.000, 3 juta, bahkan saya pernah juga dibayar 21 juta. Wow. Pernah Kak, saya pernah dibayar dengan konsepan besar gitu kan. Punya uang di saat ada job. Di saat nggak ada job, Melestri. gelisah di situ. Gila, duit gua habis nih. Besok Gelisah, bagaimana resah, gitu kan iya. ya? Besok bagaimana gitu kan? Alhamdulillah, saya selalu berusaha berpikir positif untuk diri saya sendiri dan teman-teman saya. Akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang suka ngopi. Berawal saya kagum dengan tukang kopi itu. Kok kopi itu alatnya begini ya? Mas Dwi yang dia punya salah satu owner kedai kopi di Cirebon, lumayan 2016 pada saat itu. Saya baru tahu aja. Sudah kurun waktu saya tetap bergaul, akhirnya ketemu dengan Mas Denis. Dia juga salah satu inspirator saya untuk bisa jualan kopi. Dia juga yang ngasih semangat saya, Mas Denis, Kopi Katro. Akhirnya waktu zamannya musim parfum kopi. Oh iya. Iya kan? Ya, yang di mobil apa gitu ya. Mas Denis kan punya banyak biji kopi, punya kantongnya juga. Saya jualan. Gila Kak, dalam waktu 1 bulan saya dapat duit 7 juta dari modal 500.000. Jualan parfum kopi. Iya, 1 bulan itu. Akhirnya dari situ ngumpulin kan pelan-pelan, beli alat bla 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 gitu kan. Akhirnya ya jadi tukang seduh kopi dan kedai kopi saya boom banget, viral banget untuk lokal.
Kopi hitam legam. Kopi hitam legam dengan konsep seduh Turkinya, dan itu adalah poin plus buat diri saya gitu kan. Orang-orang pada aneh, gila lu coy baru jualan kopi kok bisa begini gitu kan. Ya teman-teman seduh kopi juga bisa begini. Ya, alhamdulillah sebetulnya semuanya karena teman. Saya tidak akan pernah bisa sehebat ini, bahkan sampai di ngopi pasti saya dipanggil begini pun. Kalau tanpa teman saya nggak bisa ada di sini. Bener gitu kan. banget. Karena hidup tuh nggak bisa sendiri, jangan sombong. Jadi kalau misalkan kita ngerasa besar, ngerasa banyak duit, lalu kita merasa besar, merasa sombong, percaya atau tidak teman-teman itu lama-lama akan pergi. Tapi ketika kita menghargai teman, maka semiskinnya kita, teman itu tetap akan bantu kita. Karena teman ya tetap teman, karena teman adalah yang terbaik gitu kan. Tapi yang perlu hati-hati sebentar nih buat semuanya, ini pesan dari saya nih buat Eka juga, buat tim kreatif juga. Berteman boleh dengan siapa saja kan. Tapi bergaulah dengan orang-orang yang mampu memicu potensi yang ada dalam diri kita. Saya jualan kopi karena saya bergaul dengan teman-teman tukang seduh kopi, akhirnya picu potensi yang ada di dalam diri kita, ketertarikan untuk belajar nyeduh kopi, ketertarikan untuk jualan kopi, energinya kopi semua, akhirnya saya punya mental untuk jualan kopi. Tanpa keraguan, tanpa rasa malu, ya jualan. Akhirnya ya sampai sekarang saya masih jualan kopi, dan alhamdulillah menurut saya pribadi grafiknya meningkat. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang. Itu kenapa milihnya seduh kopi Turki itu Mas? Biar unik, karena kan di Cirebon nggak ada ya? Iya di Cirebon nggak ada. Terus Eka tahu sendiri, Eka kenal lama juga sama saya kan. Saya bukan orang yang pengen sama orang gitu kan. Saya pengen jadi diri saya sendiri. Maka ketika saya belajar seduh kopi, saya belajar juga kapan sih kopi ini ditemukan gitu kan. Ternyata kopi ini ditemukan pada saat perang Yaman dan Ottoman. Ditemukannya di Ethiopia gitu, yang mempopulerkan salah satu negara yang mempopulerkan kopi itu adalah Turki. Saya pelajari tentang apa sih kopi di Turki gitu kan. Saya lihat di googling. Berarti sebelum buka tuh bener-bener belajar mempelajari dulu ya Mas. Gitu kan. Akhirnya saya ketemu, wow ini nih bagus nih gitu kan. Dan kebetulan karena ini adalah energi baik dari Tuhan, ya kan, energi baik dari Gusti Allah. Mas Denis punya ibrik. Ibrik itu alat buat nyeduh, cangkir buat nyeduh, konsep Turki itu. Mas Denis ini ibriknya dipakai saya aja gitu kan. Pasirnya gimana Mas? Udah cincai, tenang, ya kan. Akhirnya saya buat jadi, Mas Denisnya pun bengong, gila lu nabrak aja, tabrak jadi. Akhirnya viral dengan video itu. Akhirnya sempat saya kaget, ada salah satu vlogger teman saya screenshot kirim ke WA saya, Mas coy alhamdulillah berkah euy. Apaan? Buka tuh fotonya, diklik kan sama saya kan. Dibuka, dilihat, ternyata salah satu kedai kopi populer di Cirebon, Hitam Legam. Wow, kok bisa begini gitu kan? Aneh gitu kan? Kok bisa begini Mas? Iyalah kan banyak orang-orang yang posting, jadi itu ke-save di Google gitu kan. Oh bisa begitu ya kan gitu. Oh bisa begitu jadi ya. Jadi viral. Iya, nah ini kan satu keberkahan dari Tuhan, juga atas support teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman kita nggak bisa apa-apa Kak. Iya benar Mas. Ya kita tuh harus banyakin teman. Banyakin jaringan. Iya banyakin teman, banyakin jaringan. Baik saudara juga kan. Iya. Wah pokoknya sih kita, ya saya bersyukur jujur buat semua teman-teman. Terima kasih banyak udah support saya secara pribadi, entah itu jajan di kedai kopi saya walaupun ala kadarnya, walaupun apa adanya. Kalian masih tetap bisa datang karena alat saya akan berbunyi ketika ada kalian datang. Jadi kalian harus sering-sering datang ya ke kedai kopi Hitam Legam, sekalian promo di sini. Iklan. Mantap. Di mana tuh Mas sekarang di kopi BAT. Hitam? Di BAT. Di BAT. Doain mudah-mudahan Oktober buka di Kuningan, tapi bukan dengan nama Hitam Legam, dengan nama lain.
Jauh dong. Iya, di salah satu tempat wisata Di di Kuningan nanti. Di Cirebonnya tapi masih tetap buka. Tetap buka, hitam legam kalau di Cirebon. Mas Coynya di mana? Ada di mana-mana kan sakti, Oh iya bener, sulap kan begitu. Masuk peti langsung Tiba-tiba di pindah. Kuningan. Masuk peti bisa pindah gitu. Iya ini udah lama nih gak main-main ke hitam legam. Iya main lah. Iya, main ngopai main ya, ngopi ya. Iya. Nanti Nanti malam dah. Main ngopi, main aja udah ngopi. Bukanya dari sore. Jam 5 sore. Jam 5 sore sampai sesepinya sebetulnya. Nggak ada waktu tutup sebetulnya sih. Cuman kan yang namanya di pinggir jalan ya. Lihat keadaan ketika misalkan jam 11 ternyata ini adalah tamu terakhir. Iya kan. Ya berarti sampai jam 12 atau sampai jam 1 saya nutup. Nungguin tamu pulang sih kan gitu. Iya Kalau ternyata jam 12 tamu terakhir ya mungkin sampai jam 1 sampai jam 2. Kalau ternyata tamu terakhirnya jam 1 bisa sampai jam 3. Pernah juga tutup sampai jam 4. Ya ampun. Pernah. Ngantuk dong. Ngantuk cuman kan tamu dari jauh dari Indramayu 2 orang datang, udah beres-beres nih, udah beres-beres datang gitu kan. Memang belum finishing beresnya gitu kan. Ya tutup. Tutup. Ya udah nggak apa-apa, diseduhin padahal cuma 2 gelas. Nah, ini bentuk tukang kopi itu beda dengan jualan lain. Jadi ketika ada tamu datang, dia mau ngopi gitu kan dari jauh apalagi, walaupun belinya 1 gelas saya tetap seduhin. Berapa lama sih dia ngopi gitu kan? Intinya saya temenin, tetap saya obrolin. Iya. Itu dagang kopinya sambil sulap juga nggak sih Mas? Diselipin sih. Kalau itu situasi lah. Kalau situasinya lenggang, kitanya santai, tapi pernah loh Kak dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi saya nyeduh nggak berhenti Kak. Oh jadi nggak bisa sempat ngobrol, nggak sempat ngobrol, nggak sempat ngobrol karena nyeduh, nganterin, ada gelas kosong diambilin, cuciin, manasin air. Dewe kan Mas? Sendirian aja. Butuh asisten? Ini yang harus saya pikirkan karena mencari sebuah asisten dalam usaha itu tidak jauh berbeda dengan mencari istri. Iya benar ya. Nggak jauh berbeda dengan mencari istri. Kita bisa loker gitu kan. Buka loker. Gampang banget. Tapi ketika kita lagi nyaman ini sama karyawan karena humble gitu kan. Tapi ternyata dia kekuatannya cuma 2 minggu. Resign, sebulan resign. Itu akan bikin sakit. Bikin sakit ke emosinya kita. Jadi saya tanganin sendiri. Kalau yang bantuin ada gitu kan. Tapi saya nggak nganggep dia karyawan saya. Tapi dia nganggep dia adalah teman saya. Yang bisa bantuin saya untuk meringankan tenaga saya di saat saya nyeduh. Itu aja sebetulnya. Yang bantuin udah ada alhamdulillah. Udah ada yang bantuin masang atau majang dagangan sampai nutup, bantuin nyeduh juga udah ada. Sama seenggaknya ngambilin gelas-gelas yang udah itu. Udah ada. Alhamdulillah. Jadi nggak dibutuhin? Udah. Sedih. Bukan begini. Saya harus bayar reka mahal. Ya enggak gitu. Mahal. Bayangin. Mas. Bukan. Ini honor sebagai hot podcast di sini tuh. Wow, 4M. Enggak gitu, anjir. 4M. Iya itu 1 bulan loh. Iya kan? Tukul Arwana aja lewat. Kesibukan apa lagi nih Mas? Selain sulap tukang kopi Di musim pandemi ini karena kangen manggung, akhirnya saya bikin konten YouTube. Bikin konten YouTube. Podcast juga gini? Enggak. Enggak. Konten apa tuh Mas? Konten misteri. Nama channelnya tuh Suwung. Suwung tuh kayak sungil gitu kan? Suwung kosong. Kalau sungil tuh angker, iya kan? Kalau suwung itu kosong. Nah kosong tapi isi Kak. Iya. Isinya isi gitu ya? Enggak, kosong tuh tapi isi. Kak, ini gelasnya kosong atau isi? Isi. Kosong. Isi kopi. Kosong. Kok kosong? Coba diperhatikan baik-baik. Gelasnya kosong. Iya. Gelasnya isi. Kosong. Isi kopi. Kosong. Kosong mah kalau kopinya habis Mas. Bukan. Gelasnya kosong. Ini gelas bentuknya segimana sih Kak? Bentuknya segimana? Iya, bentuknya segini kan? Segini. Nah, masih ada ruang kosong nggak setengah? Ada. Nah ini disebutnya kosong Kak. Kosong, tapi isi. Sama juga dengan tubuh kita Kak. Kosong, tapi isi. Iya kan?
bukan berarti isinya organ tubuh, iya kan? Ginjal. Iya kan, bukan jantung gitu kan, bukan hati gitu. Tubuh kita ini adalah kosong tapi isi. Eka mau tahu nggak kosong yang sebenar-benarnya yang ada sama diri kita? Gimana tuh? Di saat kita punya masalah besar, di saat kita punya persoalan besar, di saat kita stres banget, lalu dari lisan kita keluar sebuah kalimat, ya Allah, wis lah isun pasrah bela wis apa jari Gusti Allah be wis ampun demi Allah ya Allah tobat wis pasrah. Disitulah suwungnya diri kita. Disitulah kosongnya kita. Disitulah bentuk kepasrahannya kita. Jadi suwung itu kalau untuk secara ruhnya adalah satu bentuk kepasrahan kita sama Tuhan. Jadi ketika saya bikin channel YouTube dengan konten jurnal spiritual yang isinya konten misteri, sejarah gitu kan. Itu adalah sebuah kemasan entertain, sebuah kemasan hiburan bahwa yang terjadi di video saya itu semuanya adalah logika. Semuanya adalah bisa direncanakan oleh kita apapun itu gitu kan. Jadi nanti akan ada kejutan-kejutan di konten saya nih buat teman-teman yang ngikutin di channel Suwung Choi Miracle. Itu nanti saya akan kasih pengertian nanti di ending di episode berapa itu nanti semua channel dari pertama sampai terakhir itu saya akan bongkar habis. Bongkar. Jadi akan saya reaction sendiri. Video dewe, reaction dewe gitu Mas. Video sendiri saya akan reaction sendiri. Langkah-langkah, Cak. Karena saya khawatir sama diri saya, Kak. Kalau di reaction sama orang nanti baper sayanya, Kak. Malah baper ya, Mas. Iya kan? Benar nggak? Daripada saya baper ya saya reaction aja konten reaction sendiri kan ya? Gitu. Saya mau reaction nih, reaction video saya sendiri. Ya maksudnya ya sekarang begini, banyak banget ya youtuber yang ngebongkar konten-konten YouTube, iya kan? Konten YouTube yang konon ada katanya bahwa konten misteri ini hantunya editan gitu kan, kayak pocong merah apa kayak begitu. Ya mau editan mau apa ya nggak apa-apa gitu, namanya juga hiburan gitu kan. Iya. Wah ini kan nggak dinilai juga ya. Iya ini kontennya adalah settingan, ya settingan, semua juga harus disetting, semua juga harus dikonsep. Kalau nggak dikonsep ya akan jadi berantakan, nggak bisa ditonton kan begitu. Tidak menarik, iya kan? Tidak nah sekarang banyak banget youtuber yang disadari atau tidak disadari ketika dia mereaction konten orang lain, sesungguhnya dia adalah mereaction dirinya sendiri gitu kan. Padahal kalau kita mau kalau bisa face to face gitu kan. Kita tanya kemampuan lu apa nih untuk menciptakan ini gitu. Lu punya karya nggak? Kan nggak bisa. Netizen nggak bisa dibegituin gitu. Dibiarkan saja. Biarkan karena mungkin bentuk kreatifnya dia dengan mereaction gitu kan. Dia menunjukkan skillnya, ya kan. Nunjukin skillnya nih. Gua nih juga lebih jago dari itu ngeditnya nih. Kalau gua begini gitu kan. Intinya menunjukkan kemampuan. Jadi nggak apa-apa. Ada yang mereaction kontennya orang, ya no problem. Sampai ada yang bongkar trik sulap, iya kan, dengan video-video animasi, kan lucu gitu kan. Itu ngambil wilayah Cirebon aja apa gimana? Ntar kedepannya bakalan enggak, ya pengennya se-Indonesia. Wih, pengennya se-Indonesia. Iya, pengennya se-Indonesia. Cuman kan begini. Untuk saat ini saya bikin konten juga masih ngeraba, masih evaluasi dari komunikasi saya, masih banyak evaluasi dari gambar, dari storytelling gitu kan. Masih noob ya Mas? Ya semuanya masih. Jadi jadi setiap video itu saya selalu nonton berulang-ulang, bukan bangga dengan hasil videonya. Kalau editor sih udah jelas bagus lah gitu, karena memang yang edit itu adalah orang yang profesional di bidangnya. Tapi yang saya harus lihat itu adalah ke diri sayanya. Saya ini waduh masih banyak kekurangan kurang banget. Dan saya masih terus nyari cara bumper pertama. Bumper juga masih berubah-ubah, tapi nggak apa-apa karena saya targetnya hanya sebatas untuk ngejar jam tayang aja. Bumpernya berubah-ubah per video? Enggak per video. Jadi saya bikin misalkan 12 video, iya kan, dengan bumper pertama misalkan. Nanti video berikutnya bikin bumper baru. Terus itu tuh untuk ngeraba juga. Untuk ngeraba jadi begini. Nanti saya tetap akan riset
sama teman-teman dekat saya yang memang dia sudah subscribe dan memang suka nonton, suka like, suka komen. Jadi ketika ketemu tuh, lu seneng bumper yang pertama apa bumper yang kedua? Bumper yang pertama Mas Coy. Suaranya tuh udah Mas Coy banget gitu kan, musiknya apa kayak begini. Oh iya nih kan gitu. Oh saya harus berubah gitu kan, harus berubah terus. Musiknya bagus tapi gambarnya kurang bagus yang pertama gitu kan. Yang kedua gambarnya bagus, musiknya kurang bagus gitu kan. Kayak di YouTube musik juga kita harus hati-hati. Isun diundang ke situ, masuk nggak? Yang dikhawatir. Tapi jujur kalau saya pengen manggil teman-teman tapi ada syarat kok. Apa tuh? Syaratnya pernah kerasukan nggak? Enggak. Kalau belum pernah kerasukan nggak bakal saya ajak. Isun mau kerasukan di situ. Enggak. Jadi begini, saya tuh cari orang yang Pernah kerasukan atau sering kerasukan. Loker dicari orang yang sering kerasukan. Iya, karena akan menjadi sebuah hiburan nanti di situ. Kalau orang kerasukan kan diambil gambarnya bagus. Orang Indonesia kan senang yang begitu. Kalau ternyata misalkan saya ajak bintang tamunya Eka yang ternyata Eka nggak pernah kerasukan, mau ngapain di sananya gitu tuh. Pura-pura kerasukan aja. Kerasukan apa kayak gitu ya? Nanti ditanyain, saha maneh? Aing jomblo, gitu repot gitu kan. Cut. Ya siapa tahu diundang ke situ nanti tiba-tiba ketemu jodohnya Mas di situ. Makhluk hidup tapi makhluk hidup gitu. Amit. Genderuwo jin gitu ya. Aduh, Indonesia laku. Di Indonesia itu konten yang laku itu adalah rating yang teratas itu adalah konten seks. Yang belahan-belahannya kelihatan, pantatnya kelihatan gitu kan. Itu laku banget. Joget-joget, cuma joget-joget doang padahal gitu kan. Terusnya horor. Ya kan? Iya horor sih. Horor. Ya misteri-misteri gitu. Baru di situ lagu gitu kan. Edukasi, lawakan. Iya, yang gitu lucu-lucu kan. gitu, yang serius-serius tuh kurang ini ya Mas. Malah sebenarnya saya pengen bikin kayak film nggak. Jadi saya tuh pengen bikin kayak film kita, film Wong Cirebon gitu kan dengan bahasa Indonesianya Cirebon atau Jawanya Cirebon gitu. Tapi bukan Cirebon yang gimana gitu. Ya kita Ira Isun gitu kan. Ira Isun. Ya. Kiri-kirikan gitu, tapi ada muatan di situ. Maksudnya pengen bikin komedi tapi ada muatan. Saya pengen bikin begitu sebetulnya sih. Pengen bikin satu channel, saya enggak. Saya pengen bikin banyak channel. Iya kan? Mumpung gratis. Banyak channel ya? Iya, mumpung gratis gitu kan. Tapi kalau di TV ketika kita sudah produksi belum tentu diterima gitu kan. Tapi di YouTube tetap diterima untuk menjadi dokumen. Setidaknya saya pernah berkarya kan begitu. Alatnya cuma HP doang kok. Iya kan? Alatnya cuma HP doang. Ntar ajakin Isun ya. Siap. Gak apa-apa jadi pohon berdiri gini. Gak apa-apa. Tapi nanti dirias-rias loh. Jadi pohon beringin yang banyak jenggotnya. Gak apa-apa. Boneka mampang juga gak apa-apa Mas gini-gini. Oh iya benar. Was. Mas, inti obrolan kita hari ini adalah tetap berbuat baik. Iya, tetap berbuat baik terhadap orang-orang sekitar. Maka agar kita selalu bisa berbuat baik dengan orang-orang sekitar, maka di situ kalimat tadi yang saya sampaikan. Berteman dengan siapa saja, namun bergaullah dengan orang-orang yang mampu memicu potensi yang ada pada diri kita. Itu. Ya, saya Choi Miracle. Saya Ekawati Sukocor, Juragan Gesrek. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeay, Jiro lupa. Ngopi pasti Fatek Podcast.